Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini. Kam min syahri Ramadan? Rabi min hari keempat bulan Ramadan ini kita bisa menjalankan sholat subuh dan juga sahur, berpuasa. Mudah-mudahan amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya dan pengikutnya yang setia hingga hari akhir. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul, kita dapat melaksanakan kuliah subuh atau kusuk. Mudah-mudahan ini waktu yang berkah buat kita ya, berkah buat kita semua dan kelancaran antum nantinya. Ya, makanya kalau pagi itu jangan tidur. Nggak ada ceritanya orang pengusaha atau pemimpin subuh-subuh itu tidur. Ini calon pemimpin masa depan ini, ya, calon generasi emas. Pagi-paginya tidur, ya. Bahkan tidak ada ceritanya orang yang sukses itu paginya tidur. Bahkan sebelum subuh itu udah bangun. Makanya kalau yang subuhnya masih dibangunin susah, itu jadi nggak siap jadi orang sukses, gitu aja. Ya, mau bangunin teman sukses, mau sukses nggak? Ayo bangun pagi. Ya, kalau masih ngantuk-ngantukan, ngurus diri sendiri aja masih susah, apalagi ngurus orang lain. Apalagi nanti aku menjadi pemimpin, seorang pemimpin, ya laki-laki jadi pemimpin rumah tangga, paling enggak kan ya? Yang apa jadi apa? Ibu rumah tangga, pemimpin bagi anak-anaknya. Ya, kalau sholat subuhnya paginya masih bangkong, ya gimana? Maka tidak ada ceritanya seorang pemimpin bangunnya setelah subuh. Maka jika ingin ingin sukses disiapkan dari sekarang, bangunnya sebelum subuh, bangun tahajud. Maka ya, ada yang tidur. Kalau ada yang tidur berarti belum siap untuk sukses. Oke. Pada subuh menjelang fajar ini ya, udah fajar ya, menjelang pagi ya, saya ingin menyampaikan beberapa materi. Nggak banyak sih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ya. Ini untuk memperbaiki diri sendiri, khususan pribadi saya sendiri, dan juga buat kita semuanya. Ya. Jadi belum tentu saya juga di sini paling baik di antara kalian. Masya Allah. Antum lebih baik bisa jadi daripada saya. Amin. Ya. Bisa jadi antum masuk surga duluan. Justru yang paling berat ya seperti ini, ya. Yang ngomong di depan ini berat ini tanggungannya ya. Ya. Maka ya nanti antum yang ketika nanti suatu saat di surga nanti ya, kalau ketemu saya ya tolong kalau saya masih belum masuk surga, ditolonglah gitu ya. Ya. Maka ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Apa itu?
ta'awanu, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Makanya ngantuk-ngantuk bangun, kebaikan, ayo bangun. Salat subuh, tahajud, ajakin. Wala ta'awanu 'alal birri. Selanjutnya apa kok takwa? Wala ta'awanu 'alal birri, 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah tolong menolong dalam keburukan. Temennya gosip, nggak boleh. Ngambil pirik barang orang lain, nggak boleh. Ingetin temennya, ya. Yang matanya yang lirik-lirikannya nggak bener, ingetin, nggak boleh. Ya. Maka kembali ke topik, bahasanya tadi. Ya. Antum nanya judulnya, enggak nanya kan? Judulnya apa? Ramadan adalah pembentukan karakter seorang muslim. Nah, tanya lagi. Oh, nanti saya kasih soal awal nanti biar antum nulis ya. Ya, ada berapa bulan Ramadan, ada berapa kali dalam setahun? Maka Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Ya, mungkin sudah dijelaskan ya dari pemateri sebelum sampai sekarang ini, keutamaan Ramadan pasti sudah dibahas dan sebagainya. Nah, saya membahas sedikit tentang pembentukan karakter. Ya, makanya 30 hari berpuasa. Kenapa nggak didiskon 10 hari aja lah? Lapar Ustaz. Saya tanya, yang puasa itu agama Islam aja atau tidak? Ternyata banyak loh agama yang lain itu yang berpuasa. Tapi yang mau aja, tapi tidak ada tuntunan dalam agamanya. Yang diwajibkan itu nggak ada. Hanya agama Islam. Orang Hindu puasa nggak? Puasa. Ya, puasanya tuh bertapa di di gunung atau mungkin di candi-candinya mereka itu. Orang Buddha ya, orang Hindu di ya nggak tahu lah tempatnya apa, wihara atau apa itu ya. Ternyata dalam segi kesehatan itu tuh membentuk dalam diri kita itu karakter yang baik. Ya. Karena lapar itu sebenarnya sesuatu yang bagus buat kita. Ya. Lapar itu, hikmahnya lapar itu banyak. Seharusnya bagi kesehatan adalah apa? Nah, atau enggak apa? Ternyata bagi kesehatan itu hikmahnya, ya kalau yang badannya gemuk itu kan ya bisa jadi apa namanya? Ya menjadi ideal lah ya, enggak six-pack juga, ideal gitu. Ya, yang gemuk-gemuk badannya ya bisa ideal. Ternyata ya lapar itu bisa memakan sesuatu yang enggak baik, penyakit-penyakit dalam tubuh itu. Bahkan malah penyakit itu sumbernya dari apa? Yang kita makan. Nah, tapi kalau kelaparan juga enggak baik juga. Jadi lapar itu baik, kalau kelaparan itu yang enggak baik. Sehingga kalau kelaparan kan lebih daripada lapar. Jadinya apa? Busung, lapar. Tulangnya doang, perutnya yang besar. Oke. Nah, maka di bulan ini, Ramadan ini ya kita ya gunakanlah waktu Ramadan itu sebaik mungkin, terutama membentuk karakter. Bangun, Masya Allah, saya yakin nggak ada yang sahurnya jam 7, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Semuanya pasti bangun jam 3 paling enggak itu. Ya mentok-mentok menjelang imsak gitu ya, oleh imsak itu. Pasti semuanya bangun di situ. Dan itu menandakan apa? Karakter orang sukses. Karakter orang yang sukses. Secara gak langsung Ramadan membentuk antum menjadi karakter orang yang sukses. Meskipun yang masih ngantuk-ngantuk, sahur masih merem gitu kan ya.
masukin mulut, masuknya ke hidung. Ya kan? Loh. Ya, sampai habis sahur sholat juga masih gini-gini ya kan. Itu secara gak langsung antum ditarik untuk menjadi orang yang sukses. Sukses kalau di dalam Islam bukan hanya dunia. Apa? Akhir. Coba antum habis sholat subuh, apa yang antum langsung sebelum subuh, habis adzan subuh apa? Sholat qobliyah fajar. Apa itu pahalanya? Dunia dan lah, coba lah, itu udah dunia, itu sukses dunia. Akhiratnya, oh masya Allah, sholat subuhnya itu udah masya Allah. Wong qobliyahnya aja pahalanya segitu, ya Allah kasih dunia seisinya. Lah itu mau nyari apa lagi kalau dapat dunia seisinya? Mobil Rolls Royce itu yang mahal itu, apa mobil Alphard, nggak ada artinya dengan sholat qobliyah subuh. Kalau itu materi dunia, antum semuanya udah dapat itu. Cuman antum nggak sadar ada yang dipaksa. Oh ternyata utamanya seperti itu. Apalagi kalau yang sadar. Kalau sadar, alhamdulillah itu pasti rutin qobliyah subuh. Siapa yang masih dipaksa-paksa, ayo qobliyah. Masa secara tidak langsung itu karakter pembentukan bagi kita. Ya, bisa dipahami? Nah, jadi banyak sekali. Satunya untuk memperbaiki diri dan membentuk karakter yang lebih baik bulan Ramadan ini. Nah, pertama ya, di bulan Ramadan itu ya selain yang tadi itu ya, adalah Ramadan membentuk kesabaran. Untuk apa nak? Apa? Karakter kesabaran. Sabar. Kalau nggak sabar, saya yakin antum zuhur udah buka. Yang lapar jangan subuh. Kalau perut kita tuh terbiasa kalau jam berapa antum sarapan pagi, jam berapa itu? Jam 8 lah, itu udah mulai lapar, ya nggak? Itu udah menjadi kebiasaan. Maka dirubahlah, kalau laparnya itu muncul, maka kita nggak mungkin langsung makan, karena di situ ada puasa. Maka secara nggak langsung, nah itu membentuk karakter sabar. Ya. Karakter apa nak pertama nak? Karakter apa? Sabar. Siapa yang nggak sabar di sini? Nah, ya. Bahkan di Quran disebutkan fasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya kan? Apa artinya fasta'inu bis-sabri was-shalah? Dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Maka sabar. Di Ramadan juga banyak sholatnya apa enggak? Ada sholat tarawih. 1 juz apalagi ya di sini ya. Masya Allah. Jadi satu untuk itu. Makanya ya luar biasa sekali. Nah, salah satunya apa di situ dalam Al-Qur'an disebutkan surat Al-Baqarah ayat 155 apa bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ خَوْفِ وَالْجُوعِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Udah tahu kan ayatnya? Apa artinya? Apa artinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami pasti akan mengujimu. Allah pasti akan menguji. Setiap hamba pasti akan diuji. Siapa yang bebas dari ujian? Ada? Ada nggak? Sebelum antum lahir ke dunia ini udah diuji. Keluar dari perut ibu kalian juga diuji. Apakah kalian doang yang diuji? Tidak.
Antum keluar dari perut itu juga diuji, orang tua juga diuji. Mengeluarkan antum itu kan jadi ujian itu. Ya. Maka kalau orang nggak siap untuk diuji ya, jadi apa ya? Semua pasti diuji. Maka kami pasti akan menguji dengan sedikit ketakutan. Khauf, apa khauf? Takutan. Iya kan? Mau ujian tafizi takut, ini gimana nyampe target, nggak nyampe target, takut, diuji. Apalagi ujian besok nih, habis pulang ini ujian langsung antum. Diuji nggak? Diuji. Puasa diuji nggak? Diuji. Takutan. Khaufi wal ju', apa ju' itu? Lapar. Ya, lapar. Apalagi saudara kita di Palestina ini diuji, masya Allah. Maka kalau antum nanya, wah ujian kita berat, belum nak. Di bawah kita masih banyak yang jauh lebih berat. Ujian kita banyak. Apa itu ujian kalian apa? Buka mata aja masa nggak bisa. Coba lihat orang yang nggak punya mata, bisa buka mata nggak? Maka bersyukur itu yang merem-merem itu, yang bisa buka mata. Ya, maka ujian itu lah. Duduk panas capek, aduh. Ujian. Itu banyak orang yang nggak punya, mohon maaf ya, tulangnya ini kalau rusak atau sakit, nggak bisa duduk nak. Antum. Maka ujian itu bukti sebenarnya nah. Bukti cintanya Allah terhadap hambanya. Kalau nggak diuji, nah ini justru malah dia yang khawatir. Apa kekhawatirannya? Jangan-jangan Allah nggak cinta sama kita. Kalau antum merasa tenang nggak ada ujian, wah itu berarti bahaya. Bahkan ulama-ulama terdahulu kalau nggak ada ujian hidupnya itu gelisah hidupnya itu. Maka bersyukur sebenarnya ujian itu. Maka jangan takut, janganlah lari, jangan kabur. Maka ujian hidup itu harus dihadapi, dijalani pelan-pelan insya Allah. Yang kelas 1 ya Allah masuk pesantren nggak betah, sehari serasa 1 tahun. Ujiannya berat banget, pagi siang sore nangis ya. Nggak lama. Yang kelas 2 juga sama tuh, mulai timbul nih penyakit jarban. Ya, ya. Kelas 3 timbul lagi pengen nggak betah. Wah ini kesempatan emas keluar dari pesantren. Wah. Jangan salah, antum keluar dari sini, ujian itu ada nggak? Bisa jadi jauh lebih berat daripada antum di sini. Antum yang kelas 4, aduh, telanjur masuk sini, hajian lagi. Nggak lama, kelas 5 diuji nggak? Uji nanti jadi TLM, jadi pengurus, ngurusin anak-anak. Iya nggak? Kelas 6 diuji nggak? Diuji. Persiapan tasmi akbar 8 juz. Apalagi? Tasmi akbar apa lagi? Ujian-ujian hifdzus suwar, amaliyatu tadris. Oh beribu-ribu. Wah ujiannya banyak sekali. Selesai itu pengabdian. Oh seneng. Tidak diuji. Apa pengabdian? Habis pengabdian enak nggak? Ada ujiannya nggak? Ada ujian nyari perkuliahan kalau yang mau kuliah. Itu ujian nyata. Paham tuh? Dan antum sebagai penghafal Quran pasti antum sering dengar ayat ini. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta wa ila rabbika. Maka
ujian itu pasti akan nggak mungkin antum kelas 1 dari tahun 2000 berapa 24 sampai tahun 2100 contohnya kelas 1 aja kan nggak mungkin ya, pasti. Pertanyaannya apa? Nah, bagaimana kita menyikapi ujian? Maka ya lanjut tadi, ini kok malah nyambung kemana-mana ini ya. Wasamarot, apa wasamarot itu? Nah, buah-buahan. Kenapa kok buah-buahan Ustaz ya? Kenapa kok enggak gorengan gitu? Kenapa kok enggak martabak? Kenapa kok enggak yang lainnya gitu? Ya jadi ngomongin makanan ya enggak boleh ya. Kenapa kok buah-buahan? Ternyata itu buah itu adalah nikmat dari Allah. Ada nggak buah-buahnya yang dibentuk? Saya mau bikin buah semangka, ambil semen, diaduk pakai pasir, buletin, nggak mungkin. Itulah nikmatnya Allah. Buah itu ya nikmatnya Allah, kasih sayang oleh biasa. Ya, jangan ngomongin makanan lah ya, lanjut ya. Buah-buahan itu, makanya diuji dengan buah-buahan. Apalagi di situ. Wa naqsim minal amwal, wa naqsim kekurangan dari harta. Antum mau jajan, saldonya kurang, diuji itu, iya kan? Udah masuk bulan muda, cek saldo ya belum masuk, diuji. Mau jajan di kantin buat takjil belum bisa ya, diuji. Ya kalau antum santri di pesantren seperti itu. Kalau di luar, ya, wah ini belum ada. Kalau orang tuanya yang jualan belum ada yang beli, diuji. Semuanya pasti diuji. Wal anfus apa wal anfus? Wal anfusi. Tadi udah ya. Wasamarat wa basyiris sabirin. Dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Bagi apa nak? Sabar. Jadi kegembiraan itu bagi orang yang sabar dalam ujian. Ngantuk itu ujian nggak itu? Ya. Maka kabar gembira. Jadi nggak ada orang gembira itu tanpa diuji. Antum gembira nggak kalau habis ujian perpulangan? Gembira nggak? Itu pasti habis ada ujian, ada kegembiraan. Antum keluar di bumi ini, orang tua antum itu diuji itu. 9 bulan antum dikandungnya. Iya kan? Bolak-balik kanan kiri susah, ya kan? Belum di dalam nendang sana nendang sini, ya kan? Tapi habis ada ujian, lahirlah kegembiraan antum lahir di bumi ini. Apa itu mahfuznya itu? Malah masih ingat itu apa ya? Waladatska ummuka bagian ya ibni adama bagian wan nasu haulaka yadhakuna surun. Itu ya. Maka kegembiraan itu ya habis setelah ujian. Maka ya tidak akan merasakan kegembiraan kalau belum diuji. Maka ya semakin berat ujiannya, insya Allah akan ada kegembiraan yang akan didapatkan. Nah, apa lanjutannya? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang
orang yang ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ujian itu sungguhnya milik Allah, dikasihkan ke kalian. Wa inna ilaihi raji'un, itu kan kembali. Paham tuh? Antum diuji, ujiannya susah contohnya, dan pasrahkan semuanya itu kepada Allah, karena itu adalah punya milik Allah. Ya. Punya ilmu ujian atau tidak? Ujian. Punya hafalan ujian atau tidak? Ujian. Dan kalian nanti akan mendapatkan daripada itu semua. Ya, maka kalau ada ujian dalam hidup kalian yang berat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diri antum ini punya siapa? Diri antum punya siapa? Tangan kamu punya siapa? Saya tanya, antum di dunia ini hak milik atau hak pakai? Hak milik atau pakai? Hah? Hak pakai. Nggak ada hak milik. Maka jangan sampai apa yang kita pakai ini kita gunakan pada sesuatu yang tidak baik. Makanya nanti suatu saat nanti kalau kita sudah meninggal semuanya, itu akan dimintai pertanggung jawaban. Nah, bisa dipahami? Nah, maka ya, sabar di bulan Ramadan itu pembentukan karakter. Salah satunya pembentukan karakter sabar. Udah selesai? Belum? Sampai jam berapa? Jam 6? Muntasuk saja ya? Ya. Ini baru 1 loh, belum 2. Ya. Ya sudahlah. Kalau memang dicukupkan, ya. Cukup apa lanjut? Yang cukup itu yang ngantuk, cukup Ustaz. Ya. Ya. Jadi yang pertama tadi sabar. Yang kedua adalah menumbuhkan karakter apa? Empati. Apa nak? Empati. Nah, saya tanya, puasa itu bagi semua orang muslim atau enggak? Hah? Orang raja-raja, presiden dapat puasa enggak? Berarti semuanya setara. Maka di situ letaknya empati. Jadi yang puasa bukan orang yang bawah aja, semuanya berpuasa itu ya. Kelas 5, kelas 6 puasa enggak? Puasa. Meskipun jadi mudabir enggak puasa gitu ya, enggak bisa. Disitulah menumbuhkan karakter empati. Tuh, tahun ini yang tidur itu. Calon sukses kok pagi-paginya tidur itu. Ya. Maka karakter empati di situ ya, kita merasakan lapar semuanya enggak? Sabar sama semuanya lapar. Ya. Kalau buka takjil bareng-bareng enggak? Bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Oh, saya dapat kiriman dari orang tua martabak. Oh, saya bukanya kamar mandi aja lah biar enggak ada yang minta. Ada yang seperti itu? Pasti bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng. Iya kan? Oh, saya dapat kiriman ayam goreng. Udahlah makanya dibioplok sama bebek aja lah biar diminta. Ada nggak seperti itu? Pasti merasakan semuanya, kita bisa merasakannya. Ya, itulah disebut menumbuhkan karakter empati. Ya, bahkan ya, ajaran ini pun semuanya bisa merasakannya. Nah,
Maka janganlah kita bersikap egois. Ya. Maka disitulah tumbuhan karakter empati. Nah, apa dalilnya? Ada yang tahu? Wa basyiril ladzina Al-Baqarah ayat 25 gimana? Ya amanu bisolihati anna lahum jannati tajri min tahtihal anhar kullama qalu ini Masya Allah, ini yang kelas 1, kelas 2 ini yang suaranya, kelas 3 ini. Ini kelas 5 nih, mana ini suaranya ini? Kelas 6 nggak ada ya, kelas 6 ya? Oh, lagi persiapan ujian. Nah, jadi Masya Allah, senangnya itu kalau ada yang nyambung. Ya. Wa basyiril ladzina amanu. Apa wa basyiril ladzina amanu? Sampaikanlah kabar gembira. Bagi siapa? Amanu wa amilus solihati anna. Kabar gembira bagi siapa? Alladzina amanu. Apa amanu? Orang-orang yang beriman. Mawal iman at-tasdiqu billahi. Apa itu ya? At-tasdiqu bima jaa Rasulullah SAW minau. Yakin. Bukan yakin aja, dan beramal soleh. Ya, namanya soleh ini Masya Allah. Insya Allah amalnya juga soleh ya. Maka orang yang beriman dan yang beramal soleh, berikanlah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Maka bahwa bagi mereka disediakan surga. Pertanyaannya, kalau yang nggak beramal soleh dapat nggak surganya? Hah? Ini lanjutan ayat yang tadi ini. Dapat nggak? Nggak dapat. Ya. Antum capek-capek dibangunin mudabir atau mudabir tahajud, antum sholat tahajud. Sejatinya antum ditarik masuk surga, dipaksa masuk. Ada nggak terima itu ya? Sholat subuh, masih ngantuk-ngantuk, dipaksa. Ingat nak, antum itu ditarik masuk surga. Ayo nak amal soleh. Apa kabar gembiranya bagi orang yang mau beramal soleh? Jannah, surga. Yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Tajri min tahtihal anhar. Sungai, bukan sungai Ciliwung. Apa sungai apa lagi itu? Coba sungai apa yang paling indah di sini? Sungai yang paling bersih itu apa? Sungai ini lihat, justru di situ malah berbahaya itu. Nyemplung atau ditekelan ikan piranha. Itu yang sungai, saya lupa namanya. Kalau di puncak itu ada sungai, kalau antum tahu itu hidden place itu, tempat tersembunyi di puncak itu, sungainya itu warnanya biru, bersih. Ada air terjunnya juga. Itu jauh lebih indah, jauh lebih bersih. Nah, sungai-sungai di bawahnya mengalir, sungai-sungai setiap kali diberi rezeki,
buah-buahan darinya. Mereka berkata, apa? Berkatanya, inilah rezeki yang diberikan kepada kami sebelumnya. Ya. Jadi ya surga-surga itu mala ainun ra'at. Lanjutannya apa ya? Lanjutin. Mala ainun ra'at. Lu enggak ada yang lanjutin nih. Wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbil masyarakat. Nah, antum pergi kemana tempat paling indah? Ke Disneyland contohnya, ke Universal Studio yang di mana? Singapura. Itu nggak ada 1%-nya daripada surga. Ya, mana lagi yang paling indah? Di gunung Everest, atau yang kalau di Indonesia di mana? Wonosobo, Dieng. Seindah-indahnya itu masih jauh indahnya surga. Ya. Tapi ingat tadi, Najmul, surga itu ya tidak dinilai dengan cuma-cuma tidur, ya nggak dapat. Waktu tahajud tidur, yang lewat. Apalagi antum tadarus, antum nggak tadarus, ya lewat surganya. Bahkan khusus untuk bulan puasa ini dikasih surga. Apa surganya itu? Surga apa? Bukan. Selama bulan Ramadan bagi yang berpuasa itu dapat surga. Apa itu? Pintu surga Ar-Royan. Nah, ya sudah. Secara tidak langsung nih, antum udah memegang tiket masuk pintu surganya Ar-Royan. Ada yang namanya Royan? Oh, ada Royan. Nah, itu. Yang megang tiketnya itu Royan. Bukan. Salah satu surga Royan. Dan ada satu surga lagi. Enggak. Antum nanti pulang dari rumah, nih, antum akan ketemu surganya langsung. Surganya ada di mana? Rumah. Orang tua antum sendiri. Antum. Makanya itu orang yang mondok itu kebahagiaannya luar biasa. Berpuasa dapat, insya Allah mudah-mudahan kita semua surganya Royan. Pulang ke rumah nanti ketemu surga. Surganya ada di ibu bapak kalian. Maka nanti kalau pulang jangan cari yang di pertama HP. Ya, maka saya kalau santri pulang itu waktu untuk berbakti sebenarnya sama orang tua. Bukan waktu untuk tidur. Bangun tidur habis subuh, bangun-bangun bukan. Nah, ya santri, ya semuanya lah. Saya sering ingetin, jangan sia-siakan surga yang ada. Kalau puasa ada surga Royan, jangan sia-siakan puasanya. Ya, perbanyak amal ibadah. Nanti antum pulang, tuh, surga orang tuanya. Ya, pintu surga yang sangat nyata. Maka pulang itu waktu untuk berbakti. Lama enggak? Enggak. Pulang paling 3 minggu. Antum tinggalkan lagi surga itu, antum balik lagi ke sini. Nah,
Maka pulang itu jangan sia-siakan. Ya, berbaktilah sebakti mungkin. Ya. Ikhris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhirataka ka'annaka tamutu ghadan. Seolah-olah antum pulang ke rumah itu, seolah itu adalah antum pulang ketemu orang tua antum terakhir kalinya untuk akhirat. Surganya di situ. Maka jangan sia-siakan. Antum tinggal sia-siakan, disuruh ibunya antar dulu bu, sampai disuruh sholat, ya Allah nak. Maka jangan sia-siakan. Senangkanlah orang tua kalian, bahagiakan orang tua. Ya. Maka udahlah, jangan buru-buru main. Antum main nyari apa? Nyari kesenangan. Kesenangan sungguhnya ada di mana? Di rumah itu. Surganya ada di orang tua. Udah jam 6. Saya mengingat antum ya. Nanti kalau pulang ya silakan. Mumpung masih ada kesempatan. Ya, mumpung masih ada kesempatan. Maka kesempatan itu gunakanlah sebaik-baiknya. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Untuk berbakti. Maka kalau orang di pondok itu ya kalau bakti ke orang tua ya ketika liburan. Ya, saya sangat disayangkan kalau liburan hanya tidur, main HP. Jangan. Apalagi sampai nauzubillah ya pacaran. Nah, masa kalian mencintai orang yang kalian baru kenal? Ibu kalian yang lahirin antum, yang ngeluarkan antum dari perut ibu antum, ngeluar dari perutnya. Masa antum gak lebih cinta daripada orang itu? Fahim antum ya nak ya? Maka pulang ke rumah, cium orang tua antum ya. Siapa yang gak pernah nyium orang tua ini berbakti semaksimal mungkin. Oke ya. Lanjut nomor 3. Udah waktunya nggak cukup ya. Ya. Oke ya. Insya Allah nanti antum ketemu 2 surga. Amin. Jika antum tidak menyia-nyiakannya, jangan sia-siakan surga itu. Dan seorang sahabat pun menangis. Apa ketika orang tuanya, ibunya meninggal? Ketika ibunya meninggal, sahabat nangis menggeru-geru. Menggeru-geru itu apa ya? Meronta-ronta. Padahal di dalam Islam boleh nggak? Nggak boleh. Nangis sampai menyakiti apa? Sampai menjadi-jadinya. Sampai sahabat yang mengatakan, kenapa kamu nangis? Nggak boleh dalam Islam nangis. Udah ikhlaskan. Yang saya tangisi bukan ibu saya, tapi saya pintu surga itu satu telah tertutup. Satu pintu surga telah tertutup. Maka ya surga sebenarnya yaitu antum keluar dari, mohon maaf, perut ibu antum, itu sebenarnya antum surganya itu. Ya, nak ya. Udahlah yang baik-baik nanti pulang nanti ya. Itu aja dari saya. Natatin bilhamdalillah. Doa kafaratul majlis. Mudah-mudahan ini enggak hanya masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Mudah-mudahan ini jadi amal ibadah kita, menjadi semangat untuk ibadah kita di bulan Ramadan ini. Dan juga nanti ketika pulang ke rumah nanti jadi semangat buat antum untuk berbakti, bukan untuk malas-malas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.